Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Kau yang menopang hidupku, Kau yang berikanku kekuatan, Kau yang memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, salam God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu topik yang menarik. Dia layak Tuhan tolong. Ada satu cerita yang ditulis oleh Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10. Dan dari cerita ini mari kita renungkan sesuatu. Ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong."
sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku juga ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Saudaraku, tua-tua Yahudi datang kepada Tuhan Yesus dan dengan sangat, kata firman Tuhan, meminta pertolongannya untuk menyembuhkan hamba dari seorang perwira Romawi. Padahal kita tahu orang Yahudi tidak menyukai orang Romawi, apalagi tentaranya, apalagi komandannya. Tua-tua Yahudi ini pride-nya sangat tinggi. Mana mau dia disuruh orang lain, apalagi orang yang mereka tidak suka. Tapi dalam cerita ini mereka mau memohon kepada Yesus yang mereka juga tidak sukai karena satu alasan. Mereka berkata, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang membangun rumah ibadah untuk kami." Saudaraku, karena perwira Romawi itu mengasihi orang Yahudi dan membantu pembangunan rumah ibadatnya, maka para tua-tua Yahudi merekomendasikan kepada Tuhan Yesus bahwa dia layak untuk ditolong sebab jasanya, sebab perhatiannya kepada bangsa kita. Nah, saudaraku, apakah saudara pernah mengeluh dan merasa kecewa kepada Tuhan karena saudara merasa telah banyak berkorban untuk pelayanan gereja, tetapi masalah yang dihadapi saudara justru semakin banyak dan tak kunjung selesai? Saudara juga merasa layak untuk ditolong karena telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kenapa Tuhan seolah-olah belum mau menolong kita? Sebagai manusia, kita tentu memiliki banyak harapan dan kita berharap Tuhan mengabulkannya karena kita sudah melakukan yang menurut kita terbaik untuk Tuhan dan umatnya. Maka kita berharap bahwa ketaatan kita kepadanya selalu akan berbuahkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah karena kita layak untuk diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika Tuhan tidak memenuhi harapan kita? Kita juga seringkali kecewa dan merasa Tuhan tidak adil. Nah, saudaraku, apakah memang harus seperti itu? Tuhan memberkati dan menolong kita karena didasarkan atas prestasi kita kah? Bagi tua-tua bangsa Yahudi tampaknya jawabannya iya. Tapi bagi Tuhan Yesus ternyata tidak. Perhatikan bahwa Yesus justru membandingkan iman perwira itu dengan iman orang Israel. Jadi hamba perwira itu sembuh bukan karena perbuatan tuannya yang telah menolong orang Yahudi membangun rumah ibadah, melainkan karena imannya yang begitu bulat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Iman inilah yang membuat Tuhan Yesus terheran-heran. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Iman perwira itulah yang menggerakkan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Karena itu, masihkah kita akan menuntut berkat Tuhan dengan mengandalkan perbuatan baik atau prestasi kita?
Apakah kita akan menyatakan bahwa kita layak ditolong Tuhan? Karena kita telah banyak melayani, telah memberikan banyak korban persembahan, telah menolong banyak orang lain, telah begini dan telah begitu. Perspektif pandangan semacam ini perlu kita luruskan pagi ini. Pertama, Tuhan menolong kita bukan untuk membalas perbuatan baik kita, melainkan semuanya hanyalah oleh kemurahan Tuhan saja. Amin. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak selalu berlangsung menurut waktu dan cara yang kita harapkan, tapi menurut kairosnya Tuhan. Yang ketiga, dalam segala keadaan kita, masihkah kita mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Masih adakah iman dalam hidup ini? Yang keempat, kalau kita berbuat baik dan melakukan pelayanan adalah kewajiban kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi yang kita perlukan adalah iman yang bulat, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada janji-janji Tuhan, dan salah satu janji Tuhan luar biasa ditulis oleh Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata kepada kita, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan mengingatkan kami. Seringkali kami salah persepsi kami, sehingga kami seringkali merasa layak untuk Tuhan tolong, merasa layak untuk Tuhan memberkati. Karena kami sudah rajin ke gereja, kami sudah melakukan banyak pemberian-pemberian kepada orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi pada pagi ini Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari iman, sehingga menggerakkan kuasa Allah. Seperti perwira orang Romawi ini. Berikan kami iman yang sungguh-sungguh, berikan kepada kami iman yang besar. Terima kasih buat semua berkat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami, sekarang sampai selamanya. Diberkatilah seluruh saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.